Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu hukum bacaan dalam membaca Al-Quran yang saya gunakan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah SLQ atau Semarak Literasi Al-Quran. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan salah satu hukum bacaan, yaitu mat far'i. Tapi sebelum menginjak pada materi inti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi Jayati, NIM 2022-1037-0311369 dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika kelas 2H Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, pengertian dari mat far'i itu sendiri. Yang kedua, cabang dari mat far'i. Yang ketiga, macam-macam mat far'i. Dan yang keempat, pengertian dari macam-macam mat far'i. Dan yang terakhir, contoh ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, itu pengertian mat far'i. Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i artinya cabang. Jadi, mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Yang kedua, cabang-cabang mat far'i ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, mat far'i karena hamzah. Yang kedua, mat far'i karena sukun. Yang ketiga, mat far'i karena tasydid. Dan yang keempat, mat far'i karena waqaf. Nah, di poin pertama, ada mat far'i karena hamzah. Nah, di mat far'i karena hamzah ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada mat wajib mutasil, yang kedua mat jais munfasil, yang ketiga mat silah tawilah, dan yang keempat mat badal. Yang pertama ada mat wajib mutasil. Ini secara bahasa, mat itu artinya panjang, wajib artinya wajib, mutasil artinya bersambung. Jika digabung, pengertiannya adalah apabila tanda mat tobi'i yang berupa alif, waw, ya itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Dan mat wajib mutasil ini dibaca panjang 4-6 harokat. Contohnya dalam Quran surat At-Tariq ayat 1 yang berbunyi was-sama iwat torik. Dan yang kedua ada dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi hunafa. Dan yang kedua ada mat jais munfasil. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, wajib artinya wajib, munfasil artinya bersambung. Jadi jika dirangkai, pengertiannya adalah apabila tanda mat tobi'i yang berupa alif, waw, ya itu bertemu dengan hamzah, namun tidak dalam satu kalimat. Dan mat jais munfasil ini dibaca panjang 4-6 harokat. Contohnya dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 3 yang berbunyi wala antum. Dan yang kedua ada dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 yang berbunyi inna a'toina. Dan yang ketiga ada mat silah tawilah. Menurut bahasa, mat itu artinya panjang, silah itu bersambung, dan tawilah itu panjang. Jadi jika dirangkai, pengertiannya yaitu apabila hak domir bertemu dengan hamzah yang berharokat dan harus didahului dengan huruf yang berharokat juga. Dan mat silah tawilah ini dibaca panjang 4-5 harokat. Contohnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90 yang berbunyi bihi anfusahum. Dan dalam Quran surat Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi yahsabu annama lahu akhlada. Dan yang keempat ada mat badal. Nah, mat badal ini secara bahasa itu mat artinya panjang dan badal artinya mengganti. Jadi jika dirangkai pengertiannya
apabila ada huruf mat tobi'i yang berupa ya, waw, alif, dan hamzah berada dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mat. Nah, mat badal ini dibaca panjang 2 harokat. Dan contohnya ada dalam Quran surat Al-Quraish ayat 1 yang berbunyi li'ila fi Quraish. Dan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 7 yang berbunyi an ro'ahustagna. Dan yang kedua, cabang dari mat far'i itu mat far'i karena sukun. Nah, di mat far'i karena sukun ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mat lain atau lin. Yang kedua, mat tamkin. Yang ketiga, mat lazim mukhafaf kilmi. Dan yang keempat, mat lazim mukhafaf harfi. Yang pertama ada mat lain atau lin. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, lain atau lin itu artinya lembut. Dan jika dirangkai, pengertiannya yaitu apabila terdapat huruf mat tobi'i, baik yang berupa waw, sukun, atau ya, sukun didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nah, di mat lain atau lin ini dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya dalam Quran surat Al-Quraish ayat 2 yang berbunyi falyabudu rabbahadzal bait. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fi. Dan yang kedua ada mat tamkin. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, tamkin itu artinya penetapan, memperkuat, atau meneguhkan. Maksudnya, huruf ya pertama adalah ya tasdid dengan harokat kasroh bertemu huruf ya sukun. Dan mat tamkin ini dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 20 yang berbunyi fal umiyina. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi Nabi khairil haq. Yang ketiga ada mat lazim mukhafaf kilmi. Nah, secara bahasa, mat itu artinya panjang, lazim itu artinya wajib, mukhafaf itu ringan, dan kilmi itu kalimat. Maksudnya, apabila tanda mat bertemu huruf ya sukun, nah, mat lazim mukhafaf kilmi ini dibaca panjang 6 harokat. Contohnya dalam Quran surat Yunus ayat 51 yang berbunyi al-ana wa qad kuntum bihi. Dan dalam Quran surat Yunus ayat 91 yang berbunyi al-ana wa qad asoita. Dan yang keempat ada mat lazim mukhafaf harfi. Nah, secara bahasa, mat itu artinya panjang, lazim itu artinya wajib, mukhafaf itu artinya ringan, dan harfi artinya huruf. Maksudnya, apabila ada huruf-huruf di awal surat yang terdiri dari satu huruf atau lebih, yaitu dari huruf-huruf kho, ya, to, ha, dan ro, itu wajib dibaca panjang 2 harokat. Contohnya dalam Quran surat At-Toha ayat 1 itu dibaca panjang 2 harokat yang berbunyi Toha. Dan juga ada dalam Quran surat Fusilat ayat 1 yang berbunyi Hamim. Dan yang C atau bagian ketiga dari cabang mat far'i itu ada mat far'i karena tasdid. Jadi di mat far'i karena tasdid ini dibagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama mat lazim mutsaqal kilmi, yang kedua mat lazim mutsaqal harfi, yang ketiga mat lazim musyabah, dan yang keempat mat farqi. Yang pertama saya akan bahas dari mat lazim mutsaqal kilmi. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, lazim itu artinya wajib,
Mutsakol itu artinya berat, dan kilmi artinya kalimat. Maksudnya, apabila tanda mat tobi'i, alif, waw, ya, bertemu huruf yang bertasdid dalam satu kalimat, itu wajib dibaca panjang 6 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi walau dolin. Dan juga ada dalam Quran surat An-Nur ayat 45 yang berbunyi kulladzabatin. Dan yang kedua ada mat lazim mutsaqal harfi. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, lazim artinya wajib, mutsaqal artinya berat, dan harfi artinya huruf. Maksudnya, bacaan yang terletak pada penggalan huruf di awal atau pembuka surat pada Al-Quran. Dan itu wajib dibaca panjang 6 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Yunus ayat 1 yang berbunyi alif lam ro. Dan juga ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 1 yang berbunyi alif lam mim so. Yang ketiga ada mat lazim musyabah. Nah, secara bahasa, mat itu artinya panjang, lazim artinya wajib, musyabah artinya dikenyangkan. Maksudnya, sama seperti hukum mat lazim mustaqol harfi, tetapi setelah mat terdapat huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasdidkan. Dan huruf mat lazim musyabah ini ada nun, kaf, sod, ain, shin, lam, kof, dan mim. Dan ini wajib dibaca panjang 6 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Maryam ayat 1 yang berbunyi kaf ha ya ain sod. Dan juga ada dalam Quran surat Yasin ayat 1 yang berbunyi Yasin. Dan yang keempat ada mat farki. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, farki itu artinya membedakan atau memisahkan. Nah, maksudnya bacaan yang terjadi karena adanya pertemuan antara mat badal dengan huruf yang memiliki tasdid. Dan ini wajib dibaca panjang 6 harokat. Nah, dalam Al-Quran itu ada contohnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 144 yang berbunyi kul adzakaraini. Dan juga ada dalam Quran surat Yunus ayat 59 yang berbunyi kul Allahu ada kul Allahu adina lakum. Dan yang keempat ada mat far'i karena wakof. Ini dibagi menjadi dua, mat arid lisukun dan mat iwat. Pertama, mat arid lisukun ini secara bahasa artinya mat artinya panjang, arid artinya bertemu, li artinya dengan, sukun artinya mati. Maksudnya setelah mat tobi'i terdapat huruf sukun karena wakof. Dan mat arid lisukun ini dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya dalam Quran surat An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang terakhir ada mat iwat. Secara bahasa, mat itu artinya panjang, iwat itu artinya pengganti. Maksudnya, mat yang terjadi karena penggantian harokat fathatain atau tanwin fathah menjadi alif seperti mat tobi'i karena diwakafkan. Dan ini wajib dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 18 yang berbunyi Qaumam buro. Dan ada dalam Quran surat Toha ayat 10 yang berbunyi Alan nari huda. Mungkin itu saja yang ingin saya presentasikan tentang hukum bacaan mat far'i. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.